warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya lah pada hari ini Senin tanggal 27 Mei 2024 kita semua bisa berkumpul di Aula Kantor Pengadilan Agama Surabaya dalam rangka menghadiri sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sebelumnya kami sampaikan ucapan selamat pagi, selamat datang kepada tim dari Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya karena telah meluangkan waktu untuk bisa hadir pada acara kali ini. Dan juga selamat pagi kepada Bapak Ketua, Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya dan seluruh undangan bersedia meluangkan waktu untuk bisa menyukseskan acara kita pada hari ini. Tak lupa pula salawat dan salam kita panjatkan, kita haturkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, karena atas jasa beliaulah kita semua diberikan petunjuk, tuntunan dalam hidup kita yaitu Adinul Islam. Acara yang pertama yaitu pembukaan, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Tim P2M BNN Kota Surabaya, sambutan dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya, penutup, dan juga nanti akan ada acara sosialisasi dan terakhir yaitu tes yang akan kita lakukan bersama-sama. Untuk itu acara yang pertama kami mohon kepada Bapak Ketua Tim Pencegahan dan Penyalahgunaan Narkoba yaitu Bapak Heri Priyatno untuk bisa menyampaikan sambutan pada kali ini. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Surabaya, kemudian yang saya hormati Sekretaris Pengadilan Agama Surabaya, kemudian yang saya hormati pula Bapak, Ibu, seluruh peserta sosialisasi yang nantinya dilanjutkan dengan tes urin yang berbahagia, kemudian yang sitai rekan-rekan dari P2M Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya. Izin Pak Ketua, perkenalkan saya Ketua Tim Pencegahan Pemberdayaan Masyarakat BNN Kota Surabaya, mewakili Bapak Kepala BNN Kota Surabaya yang seharusnya beliau hadir karena ada kegiatan rapat pimpinan tingkat nasional yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi beliau tidak bisa hadir di tempat ini. Beliau menyampaikan salam hormat, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan lancar dan bisa jalan secara terus dan menerus. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan taufik-Nya yang diberikan pada kita. Kita masih diberikan kesehatan untuk bisa hadir dalam rangka silaturahmi di pagi ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan kemudahan untuk memperoleh rezeki, dan nanti pada saat pelaksanaan tes urin hasilnya negatif semua. Amin, Allahumma amin. Yang kedua, kami wakili pimpinan mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ketua, kemudian Bapak Sekretaris yang telah berkenan mengundang kami untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan program P4GN, yakni izin Pak Ketua, P4GN itu panjang ya ini ya, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nanti akan disampaikan, akan diuraikan oleh Mbak Tika selaku penyuluh dari BNN Kota Surabaya, apa saja
kemudian nanti dampaknya bagaimana, dan yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan sanksi pidana maupun berdampak negatif terhadap kesehatan kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini merupakan tindak lanjut Impres 02 tahun 2020, yang mana dalam instruksi Presiden tersebut tentang fasilitasi P4GN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dalam Impres tersebut diamanahkan kepada 10 kementerian dan lembaga. Artinya bahwa semua kementerian memiliki kewajiban yang sama untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika. Dan alhamdulillah Pak Ketua pada pagi ini menghadirkan Bapak Ibu dan kita di tempat ini, yakni adalah melaksanakan tindak lanjut daripada Impres yang dimaksud, yakni adalah sosialisasi dan sekaligus tes urin sebagaimana amanah Impres 02 tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan kegiatan ini adalah bersifat pencegahan. Artinya apabila nanti diketemukan atas deteksi dini melalui tes urin ada yang positif, maka sifatnya adalah pencegahan. Ranahnya bukan ranah hukum, ranahnya bukan sanksi pidana. Artinya apa? Bahwa jikalau seandainya ada yang positif, gitu, misalkan jenis-jenis narkotika yang nanti disampaikan oleh Mbak Tika, karena sifatnya pencegahan, maka kita lakukan asesmen secara bersama-sama. Kita lakukan konseling, betul Pak? Jadi Bapak Ibu nggak usah takut gitu nggih. Nggak usah terlalu banyak hal-hal yang dipikir terkait urin ini, karena pelaksanaan ini adalah pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pencegahan. Beda dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang sifatnya rahasia. Kalau seandainya kami melakukan rahasia, maka ranahnya adalah ranah sanksi pidana. Karena bagaimana amanah Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, maka barang siapa memiliki, menguasai di substansi pasalnya, maka dikenakan sanksi pidana atau sanksi hukum. Akan tetapi di Undang-Undang 35 ada juga pasal yang menyebutkan bahwa sesuai dengan pasal 54, para pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna wajib direhabilitasi. Artinya apa? Bahwa selain undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana bagi pecandu penyalahgunaan, maka sesuai dengan amanah Undang-Undang 35, khusus pecandu, korban penyalahguna wajib dilakukan rehabilitasi. Untuk itu apabila jikalau gitu ya, tapi kita nggak minta mudah-mudahan semuanya negatif, nanti ada yang ditemukan yang positif gitu ya, mudah-mudahan enggak gitu ya. Nanti langkah yang pertama kita lakukan adalah kita lakukan asesmen, kita lakukan konseling, kemudian kita lakukan rehabilitasi, Pak Ketua nggih. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan mewakili Pak Kepala pagi ini. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan kita, dan kita mohon doa kegiatan kita mendapat rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dapat bisa berjalan dari awal hingga akhir sesuai dengan tujuan kita bersama. Mungkin itu Pak Ketua yang kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sambutan berikutnya dari Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya kepada Bapak Dr. Haji Suhartono, SAG SHMH, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Anton beserta tim dari BNN Kota Surabaya. Yang saya hormati para Bapak dan Ibu Hakim, Bapak Sekretaris dan segenap jajaran pejabat struktural maupun fungsional, karyawan-karyawati Pengadilan Agama Surabaya yang senantiasa saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kedatangan tim dari BNN Kota Surabaya. Ini sudah kita agendakan cukup lama ya Pak Ses ya. Alhamdulillah beliau bisa hadir pada hari ini. Mudah-mudahan agenda kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Memang waktu kita sangat terbatas Bapak Ketua, karena jam 9 nanti para Bapak Ibu Hakim ini sudah harus sidang dan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi mungkin waktu kita tidak panjang, sehingga kalau bisa apakah sebelum sosialisasi kita ambil tes urin atau bagaimana teknisnya ya. Khawatirnya nanti terlanjur sudah keluar semua, susah ngumpulkan ya. Berbarengan ya. Oh ya, oke. Jadi ada beberapa hal penting yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Yang pertama bahwa sosialisasi ini sangat penting ya. Meskipun mungkin di antara kita semua itu sudah berkali-kali mengikuti tes urin, tapi siapa tahu hari ini hasilnya berbeda. Jadi kalau mungkin dikatakan positif Pak Ketua Tim ya, mungkin banyak ini yang positif ini. Karena usianya masih produktif dan banyak yang baru habis ini bulan madu ini. Jadi termasuk nanti karena di sini itu sudah banyak sepuh-sepuh Pak. Jadi Bapak Ibu Hakim ini sudah usianya di atas 50, di atas 60 sudah banyak. Jadi sudah biasa minum minuman obat terlarang, sudah biasa. Kalau enggak terlarang enggak mempan soalnya. Kalau yang termurah itu enggak mempan, jadi sudah terlarang. Jadi mungkin nanti urinya itu warnanya macam-macam. Ada yang biru, ada yang merah. Setiap hari di ruangan sudah macam-macam itu sambatnya itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, saya pikir tes urin ya dalam rangka di antara selain sosialisasi itu memang penting, karena kita memang berusaha menciptakan lingkungan kerja kita ini benar-benar lingkungan yang sehat ya, lingkungan yang aman, yang bersih dari praktek penyalahgunaan obat-obat terlarang. Dan tidak kalah pentingnya juga nanti ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita bawa ke rumah ya, ke keluarga masing-masing. Karena kita tidak tahu sih apa itu yang namanya obat terlarang, karena ketidaktahuan kita. Bisa jadi kemudian secara tidak sengaja ternyata kita sudah anak-anak kita itu tersandera oleh pergaulan yang tidak sehat. Sehingga dengan sosialisasi ini kita bisa melakukan pencegahan minimal kepada keluarga kita. Saya pikir itu Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit yang saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini berjalan sesuai harapan kita semua dan PA Surabaya 100% bebas narkoba. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bapak Ketua atas sambutannya. Sesuai dari arahan dari Bapak Ketua, karena kami di kantor ini ada pelayanan ya, Bapak Ibu dari tim BNN. Mohon izin didahulukan hakim dan panitera pengganti ya Pak ya. Baik, sebelumnya mau foto dulu boleh? Kita dokumentasi terlebih dahulu. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua, Bapak Ketua tim P2M dan juga dari tim untuk bisa maju ke depan. Tim dokumentasi siap untuk mengambil foto.
Bapak Ibu Hakim sebelum meluncur ke tempat tes, foto dulu. Juga dari Panitera Pengganti untuk bisa foto dulu. Ibu-ibu hakim monggo foto dulu. Nanti ada dokumentasi. Ya silakan Bapak Ibu. Yang lain boleh bergabung monggo. Dokumentasi 5 menit. Setelah itu nanti Bapak Ibu Hakim dan Bapak Panitera Pengganti bisa meluncur ke tempat tes dulu ya. Tempat tes urin, ke kamar mandi ada di ruangan IT, ruangan PP dan ruang sekretariatan. Hanya 3 kamar mandi itu saja yang bisa untuk jadi tempat untuk pengambilan urinnya. Oke, bebas dulu Pak. Ya, oke, bebas dulu nanti baru fenomenal ya. Baru fenomenal. Ya, PA Surabaya punya ciri Pak, jarinya 3. 2. Oke, sampun, terima kasih atas dokumentasi yang telah diberikan. Bapak Ibu, selain yang mau sidang bisa tetap ada di ruangan aula karena kita akan ada sosialisasi yang akan disampaikan langsung oleh Ibu Rahmatika. Sosialisasinya yaitu mengenai pencegahan, pemberantasan dan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba. Mungkin yang lain bisa dipanggil. Ya. Sebentar, saya tutup dulu ya Bu. Baik, dengan berakhirnya sesi dokumentasi, maka untuk pembukaan berakhir pula acara rangkaian pada hari ini. Untuk itu sebagai bentuk supaya acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rahmatika Ramadan, penyuluh narkoba ahli muda. Silakan.
Mohon izin nggih, sambil menunggu yang lain mungkin juga kita mulai dulu nggih. Baik, mohon izin Pak Ketua dan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sepertinya lemes belum sarapan ya Bu. Boleh, monggo sambil dinikmati snack yang sudah diberikan oleh panitia, sambil mendengarkan saya mendongeng gitu ya Bu ya Pak ya. Boten. Nah, perkenalkan nama saya Tika, Bapak Ibu Rahmatika Ramadan. Saya adalah penyuluh narkoba dari BNN Kota Surabaya. Ya memang biasanya mendongeng gini ya di lingkungan sekolah, di lingkungan kerja ataupun kita juga di masyarakat. Mungkin sebelumnya monggo Bapak Ibu jika di daerahnya mengharapkan kami hadir untuk sosialisasi baik itu di tingkat kelurahan, tingkat RT, tingkat RW, majelis taklim, pengajian, arisan, kami siap hadir Ibu untuk bersama-sama kita sharing terkait bahaya penyalahgunaan narkoba. Begitu nggih Bapak nggih, monggo gratis Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir, wah gak ada anggaran nih Mbak. Nah, kita akan insya Allah hadir seperti itu. Baik, untuk kali ini kita akan sharing terkait strategi atau bahaya strategi pencegahan bahaya narkoba. Iya, ini dibuka aja Mas biar iya. Nah, sebelumnya kita berkenalan dulu Ibu dengan visi misi Presiden terkait P4GN yang tadi sudah dijelaskan Pak Ketua Tim. P4GN itu adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika seperti yang ada di spanduk. Ya, jadi yang dicegah itu apanya? Penyalahgunaannya. Dan yang diberantas adalah peredaran gelapnya. Memang yang gelap-gelap itu nggak baik ya Bu ya, Pak G. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah tujuan utama Presiden ini punya program P4GN itu adalah terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkotika. Itu tujuan utama program P4GN. Jadi tidak hanya Presiden, Bapak Ibu, dan juga tidak hanya pemerintah Kota Surabaya atau BNN yang ikut untuk melakukan P4GN, tapi sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 yang tadi juga sudah disampaikan, 10 kementerian dan lembaga termasuk Mahkamah Agung, di bawahnya ada Pengadilan Agama, itu juga punya program P4GN. Salah satunya adalah seperti ini, sosialisasi, pencegahan dan deteksi dini melalui tes urin. Seperti itu. Jadi syukur-syukur nanti setiap tahun kita bisa bekerja sama seperti ini. Lalu untuk misinya itu adalah langkah-langkah apa sih yang dilakukan supaya bisa mencapai tujuan atau visi tersebut. Jadi yang pertama kita ada memberantas peredaran gelap dan memperkuat atau melakukan pencegahan penyalahgunaan narkotika secara profesional. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, itu meningkatkan kemampuan lembaga rehab. Nah, lembaga rehab ini di Surabaya, Bapak Ibu, memang kita belum punya yang untuk instansi pemerintahan selevel kota. Jadi kita bekerja sama biasanya dengan Rumah Sakit Jiwa Menur. Rumah Sakit Jiwa Menur ini kan miliknya Pemprov Jawa Timur. Jadi untuk yang Rumah Sakit Suwandi, sakit apa satu lagi itu Surabaya ya, itu kita belum bekerja sama atau belum memiliki poli atau polinabza ya. Kalau di RSJ Menur, RSAL, Dr. Sutomo sudah ada. Kalau di BNN Pusat itu punya 4 lembaga rehab Bapak Ibu. Ada Balai Besar Lido Bogor, ada di Tanah Merah, Samarinda, ada di Badoka Makassar, dan ada di Batam. Jadi memang jaraknya lumayan jauh ya dari Surabaya. Tapi kalaupun mungkin punya tetangga atau saudara ya, semoga tidak nggih, yang sudah kecanduan narkotika dan perlu penanganan untuk rehabilitasi, itu bisa koordinasi dengan kami di Klinik Pratama BNN Kota Surabaya atau di IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Itu sudah ada di beberapa puskesmas milik pemerintah Kota Surabaya. Salah satunya Puskesmas Jagir, Puskesmas Medoan,
Manukan ya, dan Puskesmas Dupa. Atau kita juga ada lembaga swasta, tapi semuanya ini berbayar nggih Bapak Ibu. Jadi memang pecandu narkotika atau penyalahguna narkotika penyakitnya itu tidak ditanggung negara, kecuali ada syarat dan ketentuan yang berlaku, dan itu pun ada kuotanya seperti itu. Jadi di lembaga swasta kami ada di Yayasan Orbit, Plato Foundation, ada Rumah Kita, ya ada memang beberapa di Kota Surabaya. Tapi semoga kita tidak sampai mengantarkan saudara atau tetangga kita, apalagi anak-anak kita, Bu, Bapak, untuk melakukan rehabilitasi. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan. Nah, seperti ini, kita bekerja sama dengan Mahkamah Agung, di bawahnya adalah Pengadilan Agama. Kita juga bisa biasanya menyasar di OPD di pemerintah Kota Surabaya untuk melakukan P4GN. Nah, ini adalah kita bicara data ya Bapak Ibu, dari Indonesia ini kalau kita bisa bilang apakah masih aman terhadap penyalahgunaan narkoba, jawabannya apa Bapak Ibu? Apakah masih aman? Tidak. Apalagi minggu lalu saya baca SS itu Polda atau Polres Surabaya itu menggerebek pabrik narkoba di daerah Sukolilo. Dengar beritanya ya Bapak Ibu. Itu ada Kertajaya nggih, Kertajaya. Nah, itu kelurahan atau kecamatan Sukolilo, ada sampai 6 juta butir pil koplo dan aprazolam atau karnopen itu. Nah, itu memang tingkatannya tidak seperti sabu, ganja ya Bapak Ibu. Itu memang harganya terjangkau dan murah untuk dibeli anak-anak usia SD, SMP, itu masih bisa beli pil-pil tersebut dengan menggunakan uang saku mereka. Tapi dampaknya sungguh sangat luar biasa sekali. Karena kalau dari pengakuan anak-anak yang sudah mengkonsumsi pil koplo, itu sekali konsumsi tidak hanya 1 butir Bu, Pak, kalau kayak kita minum obat, tapi sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Jadi kalau pertama pasti 1-2 butir gitu nggih. Tapi kalau sudah levelnya ketagihan, itu dia bisa sekali konsumsi itu sampai 10 butir sekali minum. Nah, itu bagaimana kondisi organ tubuh di dalamnya. Ya makanya dinamakan pil koplo karena habis konsumsi pil tersebut koplo seperti itu. Iya, itu. Jadi kalau di Surabaya sudah seperti itu, ya bisa dikatakan Indonesia ini memang sudah darurat narkoba. Ya, jadi narkoba ini tidak ada jaminan kantor si A ini bersih. Oh, nggak mungkin anak SMP pakai narkoba, nggak bisa seperti itu. Pekerjaan apa Bu, Pak, yang kira-kira bisa terhindar dari narkotika? Alhamdulillah, amin. Semoga nggih Pak nggih. Nah, nanti kita buktikan nggih Pak. Siap. Nah, tidak ada Bapak Ibu. Mulai dari orang yang berduit, ya artis, pejabat, sampai orang yang nggak punya duit, pengangguran, nggih ngapunten, tukang beca, itu juga ada yang tersandung kasus penyalahgunaan narkotika. Ya itu tadi alasannya berbagai macam, mulai dari ekonomi, mulai dari stres gitu nggih, beban hidup. Wah, kan itu pasti zaman sekarang itu yang digaungkan itu nggih, aduh aku stres pekerjaan akeh lembur terus, gak ono uang lemburane gitu nggih. Nah itu, ini adalah penyalahgunaan narkotika. Nah, polanya itu adalah yang pertama pasti coba-coba ibu-ibu, bapak-bapak ini, apalagi yang jenengan-jenengan sudah punya anak usia remaja. Ini rasa keingintahuan remaja itu sangat-sangat tinggi sekali untuk mencoba hal-hal tersebut. Karena anak-anak zaman sekarang itu Bu, makin dilarang makin penasaran, makin nantang. Nah, jadi PR-nya kita nih sebagai orang tua, bagaimana sih supaya kita komunikasinya ini bisa lebih terbuka dengan anak, tidak ada seperti apa ya, gap atau tembok penghalang. Jadi anak itu juga tidak malu untuk curhat gitu nggih, atau cerita ke bapak ibunya. Kita juga tidak hanya menuntut anak harus A, B, C, tapi kita juga harus tahu apa sih keinginan anak itu. Kalau keinginannya
menurut Bapak Ibu kurang baik, nah itu bisa diobrolkan dari hati ke hati. Nah, sekarang itu polanya mungkin seperti itu nggih Bapak Ibu. Jadi berbeda dengan kalau kita zaman dulu gitu nggih. Jadi harus pakai sabuk dulu baru bisa disampaikan. Nah, seperti itu. Tidak seperti itu sekarang. Ya, yang kedua adalah alasan yang lain adalah bujukan dari teman. Jadi memang lebih besar rayuannya itu dari kalangan sendiri, temannya, pacarnya, bahkan keluarganya. Mohon maaf Bu, ada juga orang tua yang malah nyekoi anaknya pakai minuman keras, pakai pil koplo. Banyak suami istri bersekongkol untuk melakukan peredaran gelap narkoba. Ada banyak. Karena memang dari yang pertama, benteng pertahanan pertama ini adalah keluarganya. Nah, selain itu alasan lain adalah beban pekerjaan. Nah, itu tadi stres, tempat tinggal yang banyak pemakai narkoba. Nah, di Surabaya ini mana sih kampung atau kelurahan yang tidak ada peredaran atau penyalahgunaan narkotika? Mungkin kok ono Mbak nang komungkun ya, mungkin belum ketahuan aja gitu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah pengetahuan dampak penyalahgunaan narkotika. Jadi memang banyak orang yang menggunakan narkotika, di atas 50% itu mereka tahu kalau narkotika ini dilarang, kalau narkotika ini merusak kesehatan, tapi masih dipakai aja ya, karena faktor-faktor yang sebelumnya ini tadi. Ini tadi sudah. Nah, ini adalah jenis-jenis narkotikanya Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, ini efek penyalahgunaan narkotika itu ada 3, dari halusinogen, itu adalah halusinasi. Nah, orang yang menggunakan jenis-jenis ini ya seperti LSD, ganja, ekstasi, magic mushroom itu bisa menimbulkan dia berimajinasi atau berhalusinasi gitu. Jadi seperti kasus atau peristiwa kecelakaan, mungkin kecelakaan di jalan tol atau driver ini ugal-ugalan nabrak halte, nabrak pohon. Nah, setelah dites urin ternyata hasilnya positif, berarti dia dibawa pengaruh obat-obatan terlarang. Nah, itu dia mengalami yang namanya halusinasi. Apa yang dilihat dia tidak sama dengan apa yang dilihat orang yang masih sehat atau tidak terpengaruh obat-obatan. Jalan raya yang luas dia lihatnya sempit. Ya, itu namanya disorientasi ruang dan waktu. Seperti kalau pecandu ini melihat neneknya gitu nggih atau orang tuanya, itu kayak melihat artis atau melihat idola dia. Nah, itu sudah namanya halusinasi gitu nggih Pak nggih Bu. Lalu yang kedua depresan. Depresan ini lebih ke dia tidak suka makan, lemes. Jadi seperti mager gitu nggih Bapak-bapak, malas gerak. Enggak suka bersosialisasi dengan teman yang lain. Nah, gitu. Itu yang depresan. Ngantuan, bawaannya itu gitu. Lalu yang ketiga adalah efeknya stimulan. Kalau stimulan ini kebalikan depresan. Dia lebih kuat, dia bisa tidak tidur selama 2 hari, 3 hari karena efek dari narkotika ini. Amfetamin, metamfetamin itu sabu. Nah, jadi memang banyak alasan, mungkin public figure ya yang kita tahu ya Bu sekarang ini ya, artis menggunakan narkotika, ganja atau sabu dengan alasan stamina. Jadi dituntut syuting, stripping pagi, siang, sore, malam ataupun pola atau gaya hidupnya. Nah, itu akhirnya dia menyalahgunakan narkotika. Nah, seperti itu. Jadi apapun alasannya, tapi kalau yang dipakai narkotika golongan 1 seperti ganja, sabu, heroin, putau, ekstasi itu melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Hukumannya minimal 4 tahun penjara. Minimal nggih. Jadi maksimalnya bisa sampai seumur hidup atau hukuman mati. Tapi ada juga Bu, Pak, narkotika yang legal digunakan, yang golongan 2 dan golongan 3. Seperti morfin, nih ngapunten kalau ibu-ibu habis mau melakukan operasi sesar gitu nggih, atau anak-anak laki-laki untuk hitan, itu kan pasti ada obat biusnya. Nah, itu biasanya mengandung morfin atau narkotika golongan 2. Tapi harus dengan resep, betul, harus dengan resep dari dokter dan dosis yang sudah
ditentukan. Jadi tidak boleh sembarangan. Jadi tidak lagi khitan tapi pakai morfin. Nah, ini yang namanya disalahgunakan. Seperti itu. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Bapak Ibu juga harus peduli sekali lagi nggih. Kita sebagai orang tua juga dengan anak zaman sekarang, anaknya enggak apa-apa Mbak, anak aku nurut, pulang sekolah langsung masuk kamar, udah enggak keluar lagi sampai besok pagi sekolah lagi. Nah, apakah ini sesuatu yang normal Bapak Ibu? Tidak juga. Jadi tidak hanya anak yang keluar malam itu aja yang dicurigai Bu ya, tapi anak yang suka menyendiri, ini kira-kira ngapain dia di kamar? Boleh loh orang tua ini razia gitu, kalau bahasanya kan razia gitu ya. Ngecek handphone, kamar, tas anak-anak. Jadi kalau ada yang bilang, itu udah privasiku mah, privasiku Pak. Tapi dia kan anak kita harus tahu Bu. Jadi jangan sampai kalah ya dengan anak-anak kita. Jadi kita juga harus tahu password handphonenya apa, teman terdekatnya siapa, itu wajib diketahui oleh orang tua. Jadi jangan sampai orang tua ini yang terakhir tahu kalau anaknya terkena masalah. Ya, tahu-tahu di telepon sekolah nih guru BK-nya karena terlibat tawuran, terlibat geng motor, apalagi terlibat narkoba. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai nggih. Ini adalah ciri-cirinya, bicaranya enggak jelas gitu nggih. Sempoyongan jalannya, apatis itu cuek, ngantuan. Ditemukan alat suntik dan alat hisap sabu. Nah, ini di bawah ini Bu, botol kecil Pak nggih. Ini adalah bong namanya, alat hisap sabu. Tapi anak-anak itu pinter Pak Bu nggih. Kalau udah penyalahguna namanya orang ketagihan nggih, apapun dilakukan. Nggak ada bong, pakai botol bekas air mineral, dikasih sedotan bengkok, itu sudah bisa dijadikan alat hisap sabu. Nah, seperti itu nggih. Nah, itu bong, korek biasanya juga memang dibakar ya, pakai korek. Lalu suntik, karena pengguna jarum suntik ini adalah efeknya yang paling cepat ya daripada yang dihirup atau ditelan atau dimakan. Nah, tapi dengan menggunakan alat suntik ini dia bisa mendapatkan efek ngefly, kalau katanya mereka itu ngefly ya Bapak Ibu, terbang gitu ya. Tapi nggak punya sayap, apakah bisa? Nggak bisa, pasti jatuh gitu ya. Nah itu pakai suntikan atau disayat tubuhnya. Nah sekarang ini juga banyak kasus, kalau saya ke sekolah itu banyak guru-guru itu curhat, anak-anak zaman sekarang itu sudah kadang perilakunya itu di luar apa ya Bu ya, di luar logika ya, menyakiti diri sendiri dengan cara barcode namanya, disilet. Nah kenapa bisa terjadi seperti itu? Yang pertama, pengaruh media sosial. Banyak di TikTok, di Facebook, Instagram. Mereka kan tidak ada filternya ya Bu ya untuk media sosial gitu nggih. Nah, itu meniru idolanya. Lalu yang kedua, ada masalah. Mohon maaf, paling banyak adalah masalah dengan keluarga di rumah. Ya, itu entah itu orang tuanya yang berpisah, atau dia sering juga di sekolah dibully temannya, karena kasus pembulian ini juga lagi marak ya di Indonesia ya, selain narkotika di usia remaja adalah kasus bullying dan internet sehat ya. Itu yang harus kita lebih komunikasikan lagi dengan anak-anak kita. Kebersihan dan kesehatan tidak terawat, dia juga emosian Bapak Ibu. Jadi kalau kita tanya sedikit, entah itu dia merasa tidak mau dicampuri atau itu merasa orang tuanya tidak harus ikut campur, itu dia akan marah, akan emosi. Nah, tuh emosinya tidak stabil, agresif. Nah, selanjutnya ini adalah program kami Bu, strategi kami dalam bidang pencegahan Bapak nggih. Ada beberapa yang sudah kita lakukan. Yang pertama adalah Desa Bersinar atau Kelurahan Bersinar. Jadi kita memang dalam 1 tahun itu punya PR membuat kelurahan bersih narkoba 2 kelurahan. Jadi kalau tahun ini kita di Kelurahan Wonorejo Rungkut dan Kelurahan Karah Jambangan. Jadi bukan berarti kelurahan tersebut 0 penyalahgunaan narkotika, tapi bagaimana warga masyarakatnya bekerja sama dengan BNN dan juga pemerintahan Kota Surabaya, baik itu tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, ke kader-kadernya itu bersama-sama melakukan KIE atau P4GN di lingkungan tersebut.
Nah, seperti itu. Lalu yang kedua adalah ketahanan keluarga, Family United. Jadi kita melakukan intervensi ke 10 keluarga. Satu, ya memang dan terbatas anggaran, jadi 1 tahun hanya 10 keluarga yang kita berikan intervensi selama 4 kali bagaimana menumbuhkan itu tadi komunikasi antara anak dan orang tua ini supaya lebih terbuka lagi. Supaya tidak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Satu tujuan yang sama meskipun jalannya berbeda tapi harus sama baiknya. Lalu yang ketiga adalah Rean, Rumah Edukasi. Ini adalah platform kami BNN. Jadi monggo mungkin Bapak Ibu bisa ngecek di Mbahnya ya, Mbah Google gitu nih. Diketik rean.id. Nah, itu di situ kita bisa mengupload karya-karya atau konten hasil karya anak-anak terkait penyalahgunaan narkoba atau edukasi pencegahan bahaya narkoba, itu bisa di situ. Dan yang terakhir adalah kampanye media sosial. Jadi kami harap minimal di Pengadilan Agama ini saya yakin humasnya aktif gitu. Kalau saya lihat Instagramnya itu kontennya continue, setiap hari ada. Nah, itu bisa juga melakukan kampanye seperti ini. Tidak hanya kegiatan yang diupload tapi edukasinya. Mungkin di sini ada tim humasnya yang bisa membuat atau bikin video pendek gitu nggih. Video pendek terkait penyalahgunaan narkotika atau apalah seperti itu bisa untuk dilakukan kampanye atau di-share di media sosial masing-masing. Nah, ini apa sih Bapak Ibu yang kita harapkan agar keluarga kita itu minimal lah bisa bersih dari narkotika. Hidup keluarga sehat, olahraga. Nah, ini pasti ya Bu ya, semuanya berawal dari kesehatan. Ya, karena narkotika itu kalau sudah kena narkotika pasti tidak hanya dampak sosial yang didapat, kerusakan dari fisik pun juga ada, dari mulai matanya yang berkurang penglihatannya, jantungnya, paru-parunya, sampai kulitnya pun itu bisa terlihat lebih tua dari usianya kalau sudah kecanduan narkotika. Itu gigi pun kalau sudah jangka panjang mengkonsumsi sabu itu akan keropos kalau untuk gigi Bapak Ibu, dan terlihat kalau kurus dan gemuknya itu memang tergantung dengan kondisi fisik masing-masing yang pemakai dan juga jenis narkotika apa yang dipakai. Jadi tidak semua pengguna narkotika itu kurus kering gitu nggih. Jadi kalau Bapak Ibu ingat Nunung, komedian Nunung, nah itu beliau kan ketahuan penyalahgunaan sabu sudah lama gitu nggih. Tapi masih sehat sepertinya nggih. Nah, seperti itu. Itu berbeda memang. Berbeda kondisi orang, beda juga untuk resikonya. Jaga lingkungan serta jalin kasih sayang, komunikasi yang baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, dan juga dalam pekerjaan. Bagaimana komunikasi antara atasan dan bawahan, komunikasi antar partner kerja, komunikasi suami dan istri, komunikasi orang tua dan anak, pasti ada hambatan. Gini pembuatan Bu, Pak, pasti. Tapi bagaimana sikap kita dalam menanggapi hambatan tersebut? Apakah harus dengan suara 8 oktav tingginya gitu nggih? Nah, sekarang udah nggak zaman ya Bu ya. Anak-anak kalau malah dimarahi, katanya orang Jawa itu diobong nggak Bu ya? Dikasih kayak kalau dibakar itu nggak hangus ya. Karena kalau gimana Bu? Disiram nggak teles. Nah, seperti itu. Anak-anak zaman sekarang itu gitu Bu ya. Ini sudah soalnya generasi Z. Generasi yang lahir sudah teknologi, kecanggihan teknologi sudah terbuka, internet sudah bebas. Nah, seperti itu. Jadi pola asuhnya juga berbeda dengan kita yang kelahiran 80-an, 70-an gitu nggih. Apalagi yang kelahiran 60-an. Nah, itu berbeda sekali untuk pola asuhnya, terutama komunikasinya. Dan bentuk forum anti penyalahgunaan narkotika. Ya, upaya pencegahan ada kegiatan penyuluhan seperti ini kita dengan BNN, dengan Polres, mungkin dengan Puskesmas, itu monggo dari Pengadilan Agama bisa. Berikan informasi kepada masyarakat tentang penyalahgunaan narkotika, minimal keluarganya sendiri dulu Bu, Pak. Keluarganya sendiri dulu ini dikuatkan nggih. Jadi apalagi PR-nya yang punya anak usia remaja ya. Remaja itu mulai 12 sampai 21 tahun Bapak Ibu itu dikuatkan dulu pondasinya.
Nah, dikuatkan dulu pondasinya. Kalau orang tuanya sudah bisa pegang nih ya, sudah bisa pegang anaknya, maksudnya pegang ini kita tahu seperti kekurangan anak kita itu seperti apa gitu nggih. Bakatnya itu di mana, kita bisa arahkan. Jadi tidak serta-merta orang tua yang menuntut anak ini harus jadi dokter, nah, anak ini harus jadi polisi gitu nggih. Itu mungkin dulu ya Pak Bu. Kalau zaman sekarang nggak bisa. Nah, kita yang bisa mengarahkan. Nah, gitu nggih. Lalu bantu korban penyalahgunaan narkotika. Nah ini monggo Bapak Ibu kan sudah tadi saya infokan mau lapor kemana kalau ada tetangga atau saudara yang sudah kecanduan narkotika. Sekali lagi berbeda penanganan kalau sudah tangkap polisi atau pihak yang berwajib, berbeda. Tidak bisa serta-merta langsung mendapatkan rehabilitasi. Pasti ada tindak atau proses hukumnya dulu. Seperti itu, karena sudah ketahuan atau tertangkap duluan, apalagi ada barang buktinya. Nah ini lebih susah lagi gitu. Kecuali kalau sebelum tertangkap, ya semoga tidak ada nggih, itu dilakukan volunteer atau pelaporan ke tempat rehab atau ke klinik kami, klinik BNN Kota Surabaya. Nah itu bisa untuk mendapatkan rehabilitasi, di asesmen dulu. Lalu yang terakhir adalah beri informasi kepada petugas dan tangkap pelaku bila tertangkap tangan tapi tidak main hakim sendiri. Nah ini biasanya memang harus didampingi ya Bapak Ibu. Kalau di rumahnya mungkin di lingkungan perumahan atau di kampungnya kan ada Babinsa atau Babin Kamtipmas, minimal pengurus RT RW. Itu boleh dilaporkan jika tetangga Bapak Ibu ada yang mencurigakan. Misalkan nih kos-kosan, banyak ya di Surabaya nggih. Kos-kosan ini kok 24 jam, banyak tamu keluar masuk, atau orang itu kos-kosan itu biasanya kan memang lebih privacy ya Bu ya, lebih pribadi. Nah itu kok terdengar suara musik keras itu bahkan hampir setiap hari. Nah ini harus dipertanyakan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi harus memang kita bersama-sama peduli nggih, peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau itu dibiarkan ya memang tidak terasa dampaknya. Tapi untuk orang yang di luaran sana ya banyak sekali kalau memang itu benar-benar bandar narkotika. Jadi kalau yang kasus di Kertajaya itu Sukolilo itu memang di perumahan Bapak Ibu ya. Memang mereka banyak bikin istilahnya adalah home industry ya, pabrik itu di perumahan. Kalau yang di Jawa Tengah itu malah dikemas jadi keripik pisang Bapak Ibu. Keripik pisang dikemas mungkin 1 kiloan ya atau setengah kilo. Nah ini yang dipasarkan melalui media sosial. Tapi memang yang beli adalah orang-orang yang memang sudah tahu kalau itu ada narkotikanya karena harganya tidak wajar, tidak sesuai atau tidak sama dengan keripik pisang yang bersih yang tidak ada narkotikanya. Karena kita tidak bisa membedakan makanan minuman mana yang bersih dari narkotika, hanya dari mata saja tidak bisa. Ini misalkan nih botol air mineral ini ada yang sudah terindikasi narkotika. Di mananya? Bisa disuntikan lewat tutupnya atau lewat bawahnya, itu bisa Bapak Ibu. Jadi memang tidak terlihat, warnanya pun tidak berubah. Karena juga ada narkotika yang dikemas dalam kemasan saset, minuman saset ada juga. Jadi memang banyak modus-modus penyalahgunaan narkotika seperti itu. Jadi seperti coklat, brownies, kue-kue atau snack ringan itu tidak bisa kita ketahui kalau itu bersih dari narkotika kecuali dikonsumsi atau dilaboratoriumkan. Jadi memang lebih baik menghindari makanan-makanan yang mungkin pertama tidak ada mereknya, kan ada tubuh yang biasanya plastikan aja, tidak ada tanggal kadaluarsanya, apalagi tidak ada PIRT atau BPOM-nya. Nah ini yang mencurigakan. Oke, seperti itu nggih Bapak Ibu. Nah ini tentang kami, kantor kami di Ngagel ini. Jadi di Surabaya itu ada 2 BNN Bapak Ibu nggih. Kalau kami tingkat kota, ada di Sukomanunggal itu tingkat provinsi. Jadi Provinsi Jawa Timur, BNN Provinsi Jawa Timur. Nah ini adalah Instagram kami, monggo kalau Bapak Ibu punya Instagram bisa di follow ya, gratis. Nah, ini adalah YouTube dan WA Center ini Humas. Monggo Bapak Ibu kalau mau
mengundang kami untuk kita tadi ya, edukasi ke rumah, ke kampungnya, itu silakan suratnya dilayangkan saja ke nomor WA ini. Insya Allah pasti akan kami hadir. Seperti itu. Nah, mewujudkan Indonesia bersinar mulai dari keluarga. Mungkin itu dari kami, Bapak Ibu, saya kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau saran, masukan, bisa disampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Tika atas informasinya. Bapak Ibu sekalian, ada yang berkenan untuk mau ditanyakan, mumpung ada petugasnya di sini. Oh iya, Ibu Tika tadi ada permintaan. Bisa minta filenya, mungkin nanti dari yang belum bisa hadir sosialisasi ini bisa menyampaikan ke tetangga atau saudaranya. Siap. Supaya sama-sama dapat ilmu, katanya gitu. Monggo Ibu, ini filenya sudah saya kirimkan ke Mbak Tias ya, atau di operator. Silakan. Baik. Bisa di copy, diperbanyak, monggo silakan. Iya. Saya malah lebih senang ya Bu ya, ada yang membantu untuk edukasi. Iya. Iya, terima kasih. Ya, kebetulan juga kan di sini juga punya banyak anak-anak remaja, mungkin bisa diinformasikan ke anaknya, ke teman-temannya supaya sama-sama tahu. Oke, terima kasih Bu Tika. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Langsung saja saya ingin terkait dengan adanya berita-berita ya Bu ya, yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika ataupun narkoba itu sendiri. Biasanya kan kita sering melihat atau membaca di sosial media adanya berita permen-permen atau makanan ringan dari anak-anak yang ternyata itu mengandung bahan-bahan berbahaya ya, obat-obat terlarang. Nah, bagaimana tindakan daripada BNN sendiri terkait dengan adanya informasi itu dan anak-anak kita yang sudah memakan permen-permen itu, padahal itu udah meluas ya, anak-anak itu sudah banyak mengkonsumsi. Nah, bagaimana tindakan dari BNN untuk supaya terkait dengan pencegahan itu tadi, supaya anak-anak yang sudah terkena makanan itu tidak lagi artinya bisa dicegah, bisa dihindari anak-anak itu. Sementara kan mungkin saja dari pihak BNN tidak tahu anak-anak mana yang sudah mengkonsumsi itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Memang itu juga menjadi PR kami ya Ibu sampai saat ini, tapi kita yang dilakukan BNN, pertama kita sudah melakukan koordinasi atau pendekatan dengan Dinas Pendidikan, khususnya memang di Kota Surabaya. Beberapa berita yang beredar itu pasti kita cek dulu Ibu, apakah itu memang benar atau hoax. Biasanya kan banyak tuh Bu ya, terusan pesan-pesan WhatsApp berantai itu, tapi kita tidak tahu asal usulnya dari mana. Jadi yang seperti yang sudah terjadi itu permen dot kalau tidak salah itu waktu kepemimpinan Bu Risma, insya Allah kalau tidak salah seperti itu kita bawa sampelnya permen dot itu, memang itu tulisannya permen keras gitu nggih, permen keras dan bentuknya memang seperti dotnya bayi itu loh Pak. Nah itu kita bawa ke laboratorium di Polda dan BNN, hasilnya memang tidak ada kandungan narkotikanya. Tapi kenapa kok anaknya itu bisa ada yang pingsan Bapak Ibu nggih? Nah itu kan juga bisa karena mungkin sebelum makan atau konsumsi permen itu dia konsumsi apa sebelumnya seperti itu. Itu juga kita sinkronkan hasilnya dengan yang terjadi di lapangan atau dengan Bapak Ibu guru yang mengawasi seperti itu. Tapi kalau untuk saat ini kita menghimbau dengan Dinas Pendidikan, orang-orang yang berjualan di luar sekolah, nah itu sekiranya bisa didata oleh Dispendik dan itu akan ditindaklanjuti. Atau bisa kemarin Pak Yusuf itu malah Pak Yusuf Kadispendik Surabaya itu malah akan usulnya atau sarannya itu menyediakan lahan di dalam sekolah untuk penjual-penjual makanan itu. Tentunya makanan dan minuman yang dijual harus melalui uji dulu dari dinas Bu, seperti itu. Tapi memang yang tadi saya sampaikan di awal, tidak bisa ini ya Bu ya, tidak bisa dibedakan antara makanan yang bersih
yang sehat dan yang sudah terkontaminasi narkotika. Tapi kebanyakan memang kalau dari permen-permen itu Bu, biasanya permen dari luar gitu Bapak nggih. Jadi seperti permen susu itu kan banyak sekali ya kalau sekarang itu kecil-kecil, lalu tulisannya itu nggih mohon maaf bukan bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Cina atau bahasa Inggris. Nah itu memang kita himbau kepada orang tua lebih baik tidak usah konsumsi jajanan-jajanan atau snack-snack yang itu tadi tidak ada PRT-nya, tidak ada BPOM-nya gitu ya. Karena itu tadi kita tidak bisa mengecek kalau tidak dikonsumsi langsung atau tidak di laboratoriumkan. Tapi sampai saat ini kita juga kemarin tahun lalu sih kita koordinasi dengan BPOM. Insya Allah kalau untuk jajanan-jajanan snack itu sudah melalui uji lab semua di BPOM Bu. Dan itu sudah dijamin untuk tidak tercampur dengan narkotika ataupun prekursor narkotika. Prekursor narkotika ini adalah bahan dasar juga untuk membuat narkotika, seperti itu. Begini Ibu, kami sudah koordinasi dengan Dispendik ke BPOM juga dan mengedukasi seperti ini dengan keluarga-keluarga ibu-ibu itu yang paling penting. Dan anak-anak juga di lingkungan mulai TK, kita masuk ke TK, SD dan SMP. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Silakan. Mungkin ini dari CPNS yang terbaru nih, ada pengalaman, ada cerita teman-temannya. Nggak ada? Cukup ya? Baik, kami kira cukup untuk acara pada hari ini. Sosialisasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Tika semoga bermanfaat. Kita bisa menyerap ilmunya dan bisa mengaplikasikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang paling dekat adalah untuk keluarga kita. Baik, terima kasih. Kami kira cukup sekian untuk hari ini. Bapak Ibu bisa langsung menuju ke tempat cek urinnya untuk mengambil sampel urinnya. Nanti kalau hasil baik. Nanti hasil menunggu informasi selanjutnya Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.